Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam. Malam, Selamat Bu. malam semuanya. Sehat Malam, Bu. semuanya. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Malam, Ibu Bu. sehat. Sudah makan malam semua kan? Sudah, Bu. Sudah siap untuk mulai belajar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah di-download materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berarti kalau Ibu tanya sudah siap semuanya, bukan untuk menjawab. Oke, Ibu mulai ya. Aulia Sapitri. Mana si Aulia Sapitri? Aulia Sapitri. Aulia Sapitri mana? Mana suaramu? Atau si Elida? Elida, Ibu mau tanya ya. Kita di pertemuan keempat ini membahas tentang ukuran penyebaran data. Lantas apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data? Silakan jelaskan secara singkat aja. Udah? Udah siap sih Elida? Ayo. Ya, Bu. Ayo silakan. Nilai data yang berbeda variasi, ya, Bu. Nilai data yang berbeda variasi. Nilai data yang berbeda variasi. Oke, ada lagi yang lainnya? Si Muhammad Rizky. Muhammad Rizky, apa itu ukuran penyebaran data? Tadi katanya udah siap. Nilma Radini Jaini, apa itu ukuran penyebaran data? Atau yang lainnya yang tahu? Siapa? Connect. Apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data? Coba dibaca dulu materinya. Nah, atau Sandy Pratama, apa ukuran penyebaran data? Ya? Atau Norija? Nilai pusat, ya, Bu. Nilai pusat ada beda sendiri. Ukuran pemusatan. Lantas kok nilai pusat itu apa? Ayo. Kalau minggu kemarin kan kita belajar mengenai ukuran pemusatan. Kalau ini ukuran penyebaran. Berarti belum dibaca baik-baik materinya. Oke, baiklah. Sepertinya kalian belum begitu biasa membacanya. Jadi, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Soalnya waktunya terus. Oke, sebentar ya. Kurang. Oke. Ya, siapa yang manggil? Oke. Wacana sementara ya. Nah, oke. Jadi penyajian data statistik dalam berbagai bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik. Artinya kita menyajikan data statistik biasanya kan kita bisa sajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi ataupun grafik.
masih belum bisa membuat angka menjadi berbicara. Artinya apa? Angka itu belum begitu punya makna. Hanya data itu aja ditampilkan, tapi kita tidak bisa melihat data itu kehomogenannya ataupun seperti apa dia penyebarannya tidak bisa kita lihat secara rinci. Ya. Dosen orang ini kan kayak kali tahu kayak Pak. Jadi untuk dapat membuat suatu data berbicara dan bermakna, bisa menggunakan ukuran tendensi pusat. Ya, salah satunya kemarin seperti ukuran pemusatan. Itu namanya bisa juga dikatakan ukuran tendensi pusat. Yang mana di situ kita bisa melihat rata-rata hitung ataupun arithmetic mean, rata-rata pertengahan, median, ataupun modus. Akan tetapi dengan cara yang tersebut tadi dirasa masih belum cukup tajam dan teliti. Artinya apa? Ketelitiannya masih kurang. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya ketelitian untuk melihat data itu bagaimana? Caranya bagaimana? Yaitu melihat, mengetahui bagaimana penyebarannya. Ya. Penyebarannya, pemencarannya, variasinya. Variasi itu artinya gimana ya? Ada yang kecil kah, ada yang besar kah? Seperti itu. Ataupun variabilitasnya data yang sebenarnya bagaimana. Ya. Nah, jadi untuk ketelitiannya kita bisa mengetahui dengan cara melihat penyebarannya, pemencarannya, variasinya, variabilitasnya, data yang sebenarnya. Ya. Jadi seperti apa sih contohnya? Kenapa data itu belum bisa dianalisis secara tajam? Nah, misalnya kita lihat di sini contohnya. Di sini contoh min dari hasil tes bahasa Arab dari 2 kelompok. Ya, kelompok 1 asal SMP dan kelompok 2 asal MTS. Sama-sama dia rata-ratanya 50. Ya. Ternyata nilai bahasa Arab siswa yang asal SMP itu tersebar antara 0 sampai 100. Artinya apa? Ada yang nilainya 0, ada nilainya 1, ada 5, dan ada yang sampai 100. Namun, di kelompok yang kedua, asal MTS tersebar antara 40 sampai 60. Artinya di sini, penyebaran datanya itu merata. Merata apa? Rata tinggi. Rata tinggi apa? Rata tinggi di atas kira-kira 40 dan 60. Artinya kepandaian si kelompok 2 itu lebih bagus dari kelompok yang pertama karena tidak ada yang nilainya 0. Begitu. Jadi ternyata terdapat perbedaan kualitas belajar yang menonjol. Dari kedua kelompok ini bisa kita lihat ada perbedaan kualitas belajarnya. Kalau kita lihat secara garis besar di sini kualitas belajar yang bagus adalah asal MTS tersebar secara merata. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita mengetahui penyebaran data tersebut lebih teliti dan lebih tajam? Karena kalau kita lihat rata-ratanya sama, begitu. Jadi ini juga contohnya lagi, ya. Galang dan Awan adalah 2 orang calon tes seleksi maba di sebuah perguruan tinggi agama Islam. Ada 5 mata pelajaran yang diujikan, PMP, Islamiyah, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Galang mendapat nilai 60-60. Sementara si Awang mendapatkan nilai 80, 45, 60, 40, 75. Dan ini bervariasi. Ada yang rendah, tinggi. Jadi rata-rata keduanya sama, yaitu 60. Tapi nilai Awang lebih bervariasi daripada nilai Galang. Jadi dapat disimpulkan nilai Galang lebih stabil dibandingkan nilai Awang, ya. Karena apa? Karena nilainya itu 60, terus jadi kemungkinan kehomogenannya di situ. Jadi perlu ketajaman analisis untuk mengetahui variabilitas dan penyebarannya, yaitu dengan variabilitas data atau ukuran penyebaran data atau measure of dispersion. Ya. Jadi untuk melihat penyebarannya yang bagus atau bagaimana kualitas dari nilai rata-rata yang sama tersebut, yaitu ada suatu
pengukuran. Pengukuran itu dinamakan ukuran penyebaran data, ya. Oke. Lantas penyebaran data statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data, variasi data, dan homogenitas data. Jadi di penyebaran data itu kita bisa melihat luasnya penyebaran data tersebut, ataupun variasinya bagaimana, ataupun homogenitasnya bagaimana. Jadi beberapa di antaranya macam dari ukuran sebaran data itu adalah melihat ranknya, melihat deviasinya, dan melihat variansnya. Bagaimana cara melihat rank, deviasi, dan variannya? Di sinilah kita lihat, ya. Kita lihat bagaimana caranya. Kalau rank itu, rank adalah ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor atau nilai terendah, lowest score, sampai skor nilai tertinggi ataupun highest score. Itu artinya kita melihat ranknya itu dengan mengurangkan nilai data terendah ataupun nilai data tertinggi dikurang data yang terendah. Contohnya, Ibu punya data 567. Ya, 567. Lantas ranknya ini bagaimana? Berapa ranknya? 567. Jadi ranknya berapa ini? Nuriza? 5 ya, Bu. Hah? 5 tambah 7 tambah 8 ya, Bu. 567. 7 dikurang 7 dikurang 5. 567. Ini ranknya adalah ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor nilai terendah. Nilai terendahnya 5 ataupun lowest score sampai skor nilai tertinggi. Nilai tertingginya 7. Berarti ranknya 7 dikurang 7 dikurang 5. Berarti ranknya 2. Itu udah ranknya. Jadi rumusnya yaitu high dikurang low untuk mencari rank suatu data. Oke, sampai di situ kita lanjutkan. Itu masih mudah, ya. Jadi contoh mencari rank, perhitungan rank nilai tes, gitu ya. Jadi dari data yang ada di sini, misalnya di sini PMP 85, 55, 75, 45, 65. Jadi nilai terendah berapa ini? Adalah 45. Nilai tertinggi adalah 85. Maka ranknya adalah 85 dikurang 45. Ranknya berbeda, namun rata-ratanya sama, yaitu 65. Ya. Di sini kita lihat keterangannya. Tabel 1 menunjukkan bahwa makin kecil jarak penyebaran nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, akan makin homogen distribusi nilai tersebut. Sebaliknya, semakin besar ranknya, maka akan makin berserakan atau bervariasi nilai-nilai yang ada dalam distribusi nilai tersebut. Ya, artinya apa? Kalau ranknya besar, maka variasinya lebih besar. Kalau nilai ranknya kecil, maka dia akan semakin homogen. Ya. Selanjutnya keterangannya di sini, semakin kecil rank, maka min yang diperoleh bisa dianggap representatif. Sebaliknya, semakin besar rank, maka minnya semakin meragukan. Artinya, suatu data itu merupakan suatu data yang representatif adalah suatu data yang mana nilai ranknya itu kecil. Data yang valid, data yang bagus pada saat pengolahan data statistik, yaitu data yang representatif. Artinya apa? Data representatif itu artinya suatu data yang mewakili kebenaran dari data yang kita analisis. Ya. Jadi kalau seandainya kita mempunyai data penelitian, itu lebih bagus adalah data yang representatif. Karena itu memenuhi standar kevalidan dari suatu data tersebut. Oke, setelah Ibu jabarkan, Ibu akan bertanya kembali sama kalian. Apakah nilai rank tertinggi itu mewakili
kerepresentatifan suatu data penelitian atau tidak? Apakah nilai yang terkecil? Dini Wulandari? Apakah lebih baik ranknya tinggi atau rendah? Apa tadi Bu pertanyaannya? Apakah nilai yang rank tertinggi itu lebih baik atau nilai rank yang makin kecil itu yang mewakili representatif? Yang lebih tinggi Bu. Yang lebih kecil, Bu. Yang lebih Oke, kecil, Bu. yang lebih kecil. Kita perhatikan di sini ya. Semakin kecil rank, maka min yang diperoleh bisa dianggap representatif. Sebaliknya, semakin besar rank, maka minnya semakin meragukan. Meragukan. Oke, jadi nilai ranknya harus lebih kecil, itu yang Kecil. bagus. Jadi kelebihan dan kekurangan rank. Dari kelebihannya dapat digunakan dalam waktu singkat untuk menggambarkan penyebaran data. Namun sifatnya lebih dan kurang teliti karena tergantung nilai ekstrimnya. Artinya apa? Kalau ekstrimnya itu terlalu terpencil, maka dia ranknya akan besar. Tidak memperhatikan distribusi yang terdapat dalam rank itu sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke deviasi. Apa itu sebenarnya deviasi? Deviasi adalah selisih antara simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya ataupun deviation from the mean. Bisa kalian mengerti apa maksudnya? Supaya kalian lebih mengerti, Ibu kasih contoh. Ibu mempunyai angka ataupun data 5, 6, 7. Berapa nilai deviasinya? Coba kalian simak dan teliti pengertian dari deviasi ini ya. Deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya ataupun deviation from the mean. Ibu mempunyai data 5, 6, 7. Maka berapa nilai deviasinya? 1 Bu. Berapa? Dari mana kamu dapat 1? Biar temannya tahu, coba dijelaskan. 5, 6, 7. Rata-ratanya berapa? Nilai rata-ratanya berapa? 5, 6, 7. Jumlahnya berapa? 8? 18. Berapa? X-nya berapa? 3. Berarti 18 dibagi 3. Jadi rata-ratanya 6. Maka deviasinya 6 dikurang 5, 1. Begitu cara mencarinya. Jadi ini adalah salah satu contoh kecil di mana datanya hanya 3. Jadi kalau seandainya kalian punya banyak data, hanya tinggal melipat gandakan saja, mengulang kembali. Cara mencarinya, konsepnya hanya semacam itu. Konsepnya sederhana saja. Tinggal lagi ketelitian kalian dalam saat berhitung. Jadi kalau kita sudah tahu konsepnya, kita bisa menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti komputer, ya, ataupun semi komputer, kalkulator, dan lain sebagainya. Namun kita harus tahu konsepnya. Adapun kalkulator di samping kita, tapi kalau kita tidak tahu konsepnya itu sama aja. Jadi di sini Bu kasih penjelasan sedikit mengenai konsep bagaimana cara mencari deviasi. Jadi dari definisi kita bisa cari rumusnya, bukan? Deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Jadi di sini apabila ada suatu data untuk mencari deviasinya, maka kita jumlahkan dulu data tersebut. Lantas kita cari rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Sigma X dibagi berapa nilai N-nya. Oke. Jadi ada 2 jenis deviasi, yaitu deviasi di atas min, artinya deviasi positif. Deviasi di bawah min, yaitu deviasi negatif.
Jadi semua deviasi ini, baik positif dan negatif, apabila dijumlahkan pasti hasilnya 0. Kalian jumlahkan nilai deviasi tadi. 6 dikurang 5, 1. Ya, 7 dikurang 7, 0. Ya, 6 dikurang, jadi 1 positif, 1 negatif. Kalian jumlahkan, dapatnya nilainya 0. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini caranya ya, semacam ini kita lihat. Kita lihat, perhatikan di sini ya. Ini oke. Maaf ya, sebentar ya. Masuk. Masuk. Ini Luri. Iya, karena kawan ini silo. Jadi ini semacam ini rumusnya ya. Kita lihat ya ini. Lihat dulu ini skor 8, frekuensinya 1. Ini N-nya 5, sigma X-nya 30, maka rata-ratanya itu adalah 30 dibagi 5. 30 dibagi 5, 6. Maka deviasinya itu yaitu 8 dikurang 6 sama dengan positif 2. 7 dikurang 6 positif 1, 0. Seterusnya ya. Jadi ini nilai deviasinya kalau kita jumlahkan sigmanya adalah 0. Ya. Oke, coba kita lihat lagi di sini adalah deviasi rata-rata. Yaitu jumlah harga mutlak deviasi rata tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Jadi apabila kita dapatkan nilai deviasi, maka di sini berlaku deviasi rata-rata, yaitu tidak berlaku nilai-nilai negatif maupun positif. Sehingga bisa kita jumlahkan dan kita bagi dengan berapa N-nya ataupun number of case-nya. Kalau dibagikan maka kita dapatkanlah deviasi rata-ratanya. Oke. Ini cara mencarinya, kita lihat, kita bandingkan di sini ya. Tabel 2 nilai hasil studi tingkat sarjana Cindy. Tabel 3 nilai hasil studi tingkat sarjana Nopi. Coba ini dibandingkan. Kalau berdasarkan definisi di atas, yang mana termasuk data yang representatif? Ridwan, Nurija Sapitri, ini yang mana yang masuk? Yang memenuhi data representatif dari kedua data ini? Nurija? Yang mana? Halo? Yang mana yang masuk data representatif? Herika Uliasari? Yang sarjana Novi, Bu. Iya, yang sarjana Nopi karena dia deviasinya lebih kecil. kecil. Jadi ini kan 12 kita bagi dengan 7 dapatnya 1,6. Sementara ini adalah 6 ya. Oke, berasa sudah paham. Ya, jadi begitulah cara mencarinya ya. Jadi cara mencari deviasi rata-ratanya kita jumlahkan deviasi-deviasinya dan tidak berlaku tanda negatif ya. Tanda negatif dibuka artinya nilai mutlak yang ada ya. Jadi karena deviasi rata-rata yang dimiliki Nopi jauh lebih kecil daripada Cindy, maka dapat kita interpretasikan bahwa nilai hasil studi Nopi sifatnya lebih homogen daripada nilai studi yang dicapai Cindy. Artinya
lebih bagus. Jadi misalnya kita membuat suatu ranking pada kejuaraan atau yang lainnya, kita lihat yang terbaik adalah suatu nilai yang homogen. Jadi walaupun rata-ratanya sama, misalnya 70, tapi penyebaran datanya itu terpencil-pencil, maka sebagai patokan kita untuk mengambil siapa nilai yang terbaik dari kedua nilai tersebut, ya kita ambil yang homogen. Ya, kalau ini tidak berlaku KKN. Jadi ini fakta dan ini sesuai dengan statistik dan itu dibenarkan. Ya, jadi kita ambil data yang tersebar homogen, yang pencilan datanya itu tidak terlalu bervariasi, begitu ya. Jadi nanti apabila kalian jadi panitia, apabila nilai rata-ratanya itu sama, kalian untuk mengatasinya, mana yang bisa menjadi seorang pemenang, kita lihat. Intinya kehomogenannya itu terletak di bagian yang mana. Nah, kita ambil data yang lebih valid adalah data yang homogen, yang penyebarannya itu tidak terlalu bervariasi. Oke? Selanjutnya, untuk mencari deviasi rata-rata data tunggal, ya ini rumusnya. Jadi cara mencarinya, kita lihat kita hanya tinggal kalikan nilai X besar dikali frekuensi. Selanjutnya rata-ratanya dikurang maka kita dapatkan X kecil. X kecilnya itu kita kalikan dengan frekuensi maka kita dapatkan Fx. Baru kita masukkan ke rumus ini ya. Nilai frekuensi dan X-nya ini X kecil. Jangan salah, jangan Fx yang besar ini kita masukkan ke sini. Nanti salah. Baru kita bagi dengan number of case ataupun banyaknya data yang ada. Begitu cara mencari untuk data tunggal. Kalau nanti dia datanya berkelompok, ini contoh data berkelompok yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, sama ya, ini kita jumlahkan, ini caranya kita lihat di sini. Nah, kita jumlahkan dan kita bagi 2, ini kita dapatkan 77, sehingga kita dapatkan frekuensi kali X besar, ini dia. Baru dia X kecil ini adalah rata-rata dari X ini dikurang MX, ya. Sehingga kita dapatkan deviasi rata-ratanya itu sama dengan 6,194. Nanti kalian bisa coba menghitung sendiri bagaimana cara mencarinya. Jadi kalau seandainya kita punya data, kita mau mencari deviasi rata-ratanya secara manual, kita buat dulu tabel bantu yang semacam ini. Sehingga data tersebut sistematis dan tidak berserak. Kalau berserak nanti penjumlahannya tidak benar. Dan di sini adalah berlaku nilai mutlak. Yang mana ini kita jumlahkan, negatif ini tidak mempengaruhi penjumlahan. Ya, itu maksudnya. Sehingga ini kita masukkan di dalam deviasi standar. Kita bagi N-nya. Oke, ya. Begitulah cara mencari deviasi standar, baik cara data tunggal maupun data berkelompok. Jadi, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan hari ini kita tidak ada tugas, hanya sedikit informasi aja supaya kalian mendownload ataupun menginstal SPSS di laptop kalian masing-masing. Nanti ada suatu contoh bagaimana menginput ataupun menghitung data-data statistik menggunakan software SPSS tersebut. Ibu berharap kalian menginstalnya di laptop kalian masing-masing, ya. Baik itu bisa aja SPSS 18, 17, ataupun 21. Ya, nanti kalian menginstalnya harus yang menggunakan crack supaya nanti bisa dimanfaatkan. Kalau tidak ada crack-nya itu nanti beberapa bulan kemudian tidak bisa lagi digunakan, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam semuanya. Malam, Bu. Ya, baca kalian kembali materi yang Ibu beri ya. Itu ada 3 materi. Data,
ukuran penyebaran data dan kemiringan. Ya. Oke, Bu.